Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan berbicara tentang seseorang penggiat media sosial yang terus-menerus menggempur para kadrun. Itu adalah tokoh saya, Bung Denny Siregar. Ayo kita dukung Denny Siregar dari kadrun-kadrun perusahaan KRI. Sebelum kita lanjutkan ini semua, yuk kita minum air putih dulu biar otak kita menjadi lebih jernih, pikiran kita menjadi lebih jernih, hati kita juga lebih jernih. Segar. Denny Siregar dilaporkan ke polisi, diancam, diteror, gara-gara menulis kritik terhadap proses radikalisme Muslim sejak anak-anak. Dalam tulisan itu tidak ada yang salah. Denny Siregar memberikan foto, memberikan bukti-bukti bahwa anak-anak yang masih kecil diajak demo dengan meneriakkan kafir, dengan meneriakkan kita penggal kepala orang, kita penggal leher orang. Itu sah-sah saja karena faktanya seperti itu. Tidak ada yang salah. Kita sebagai warga negara yang baik, dan saya pribadi merasa miris melihat anak-anak kecil yang usia 5 tahun sampai 8 tahun. Anak itu masih kecil, masih giat-giatnya bermain. Anak itu mau seharusnya bermain dengan teman-temannya, tidak membedakan temannya itu muslim atau non-muslim. Anak-anak itu seharusnya ketawa ria, senang, supaya kehidupannya nanti menjadi lebih bermakna bagi keluarganya. Tapi kenyataannya justru sama bapaknya diajak untuk demo, sama gurunya diajak untuk demo. Sungguh kasihan, sungguh mengerikan. Maka Denny Siregar menulis kritikan terhadap orang-orang yang mengajak meracuni anak-anak kecil itu untuk berkata kotor, berkata jahat. Itulah Denny Siregar. Denny mengingatkan betapa jahat dan berbahayanya mengajarkan gagasan radikalisme Islam kepada anak-anak yang seharusnya dibiarkan tumbuh sehat dan menikmati kehidupan tanpa prasangka buruk. Denny membayangkan anak-anak itu akan tumbuh menjadi calon teroris karena kesempatan berpikir yang dipaksakan pada mereka. Dalam status Facebooknya, Denny Siregar memuat foto anak-anak di Tasikmalaya yang siap-siap berperang di jalan Allah, berangkat ke aksi massa di Jakarta tahun lalu sebagai ilustrasi.
apakah yang dilakukan Denny Sregar mengkritiki atau mengkritisi mereka, lalu para kaum kadrun marah dan sampai melaporkan ke kantor polisi dengan mengancam polisi akan mengerahkan massa apabila laporannya tidak ditanggapi oleh kepolisian. Cara berpikir mereka sungguh aneh. Polisi menyidik sebuah kasus itu dengan data, dengan fakta, dengan sebuah bukti, alat bukti. Tanpa alat bukti, polisi tidak bisa menjadikan tersangka seorang itu. Karena di era yang seperti ini, semua mengawasi apa polisi melakukan tindakan-tindakan di luar kaidah hukum positif di Indonesia ini. Saya berpikir ulang lagi, saya memeras otak saya. Mengapa mereka berbuat seperti itu? Tapi saya selalu berpikir positif. Apakah mereka memang tidak mengerti dengan hukum positif di Indonesia, atau mereka hanya mencari sensasi belaka supaya lawan-lawan mereka menjadi ketakutan biarpun mereka melaporkan ke polisi? Nah, kita rakyat Indonesia yang cinta damai, rakyat Indonesia yang cinta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, melihat Denny Sregar, penggiat media sosial yang memperjuangkan keutuhan NKRI, yang memperjuangkan pluralisme ini, dilaporkan oleh para kaum kadrun, diintimidasi dan lain sebagainya. Maka saya juga ikut bergerak menyarankan kepada teman-teman kita semua, ayo kita bersatu, berpadu, bergandengan tangan melawan mereka. Kita harus terus berjuang melawan kadrun-kadrun itu. Para kadrun yang selalu mengkafirkan sesama muslim, para kadrun yang menjual ayat dan mayat demi mencapai tujuannya, yaitu memimpin. Maka dari itu, sekali lagi, ayo teman-teman, kita dukung Denny Sregar. Kasihan Bang Denny, mereka berjuang sendirian melawan para kadrun itu. Kita support moral mereka, kita support moral Bang Denny, supaya Bang Denny terus tetap berkarya memperjuangkan Pancasila ini. Kita dukung, kita beri semangat yang sebesar-besarnya supaya Bang Denny tetap berkarya melawan para kadrun. Dan para kadrun itu akhirnya bisa menyesali apa yang diperbuatnya, sehingga negara ini menjadi damai lagi, menjadi tentram lagi. Sudah banyak karya-karya Bung Denny Sregar di medsos yang dengan gagah berani menyuarakan keadilan untuk bangsa ini.
memperjuangkan keadilan untuk minoritas apabila minoritas dijajah oleh yang mayoritas. Maka dari itu, teman-teman, selagi para kadrun HTI dan simpatisannya itu masih tetap berkuar-kuar di medsos, masih tetap merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya, Bung Denny Siregar, dan yang lainnya tetap akan terus melawan mereka, tetap akan terus mengajak teman-teman kita semua bergerak melawan mereka. Kita adalah orang-orang nasionalis, orang-orang religius yang cinta damai sebetulnya. Tidak mau ada keributan, tidak mau mencemooh. Tapi karena mereka sudah keterlaluan, sudah menjual mayat dan ayat untuk demi kepentingan mereka, maka saatnya inilah kita berjuang bersama-sama menggembur mereka supaya mereka tidak ada di Indonesia ini. Indonesia tetap jaya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebelum saya tutup, mari Bu, kita minum air putih ini lagi, supaya hati kita tetap tentram, pikiran kita tetap jernih, dan kita bongkar semuanya perbuatan kaum kadrun itu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda semuanya, saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.